Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada pagi hari ini. Pertama-tama kami atas nama Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Barimba terlebih dulu mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu saudara-saudari yang bertugas pada pagi hari ini. Yang pertama kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang nantinya akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Kemudian kepada Bapak Penetua Heldi Tanjung sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Pada penetua dan diakon lingkungan 1, 2, dan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian. Saudari Yuni Diana Angelika yang akan memainkan keyboards, mengiringi puji-pujian. Saudari Astriani Yulinsia dan Saudara Alexander Kurniawan yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Pada Bapak Agustinus Semail selaku petugas operator sound system, Bapak Penetua Timotius selaku operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang boleh hadir mengikuti ibadah di gereja maupun mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Adapun berita jemaat hari ini Minggu 5 Oktober 2025 sebagai berikut. Pertama, berita pelayanan kebaktian di gereja pada Minggu tanggal 12 Oktober 2025, waktu seperti biasa 8.30 WIB jam setengah 9 pagi sebagai berikut. Petugas mimbar dari lingkungan pelayanan 3, Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, liturgus Ibu Penetua Yulita Tandoh, song leader Ibu Herlina Wiuda dan Ibu Gresela, pemain musik Bapak Diakon Budi Alpianto SPD. Liturgi menggunakan tata ibadah bahasa Dayak Ngaju bentuk yang kedua. Untuk bahasa Dayak Ngaju kemudian nyanyian ungkup. Untuk berita keuangan bisa Bapak Ibu lihat di berita jemaat, tidak ada perubahan untuk pemasukan dan pengeluaran. Pada pagi hari ini ada keuangan yang baru masuk yang kami catat dan kami bacakan sebagai berikut. Pertama, kolekte sekolah hari Minggu pada pagi hari ini Rp95.000. Persembahan syukur dari Saudara Niko Wirawan Jaya sebesar Rp200.000. Kemudian ini ada bayar sewa tanah pertanian milik gereja 10 borongan. Pertama atas nama Junjung Wisaloh itu Rp500.000. Kemudian atas nama Ariaser Rp500.000 dan persembahan syukur panen atas nama Ariaser berjumlah Rp50.000. Kemudian ada persembahan syukur hari ulang tahun ke-15 dari anak kami Gita Dolce Florencia sejumlah Rp100.000. Kemudian persembahan syukur hari ulang tahun ke-11 atas nama Dania Clarissa Putria sebesar Rp50.000. Itu keuangan yang tercatat dan masuk pada pagi hari ini. Kemudian kami sampaikan berita lain-lain mengenai ibadah rumah tangga maupun ibadah syukur. Untuk berita kebaktian rumah tangga lingkungan pelayanan 1 akan dilaksanakan ibadah rumah tangga yang kemarin diundurkan dilaksanakan hari Senin. Mohon maaf di sini hari Selasa, bukan ya, mohon maaf, hari Selasa tidak diundurkan di tempat Ibu Penetua Atangsi di Bungai lingkungan 1 diterima. Waktu pada pukul 15.30 WIB jam setengah 4 sore. Untuk petugas liturgus Bapak Penetua Alsen Bayan.
Kemudian untuk pemain musik Bapak Diakon Budi Alpianto SPD, untuk song leader Ibu Penetua Herti Carolina. Jadi lingkungan 1 diterima. Diundang Bapak Ibu warga jemaat sekalian untuk hadir pada ibadah pada lingkungan 1 hari Selasa 7 Oktober 2025. Untuk lingkungan 2 yang kemarin hari Rabu itu kembali diterima oleh keluarga Bapak Timotius, dilaksanakan pada hari Senin. Mohon maaf, hari Senin tanggal 6 Oktober. Namun ini dalam ibadah terbatas, mengundang para penetua dan diakon saja, lingkungan 1, 2, dan 3. Kemudian bersama dengan keluarga rumah tangga. Dilaksanakan hari Senin, waktu pukul 15.30 WIB atau jam setengah 4 sore. Petugas liturgus Penetua Nuryati. Demikian yang kami sampaikan untuk pelayanan 2. Untuk pelayanan 2 ini akan dilaksanakan lagi lingkungan pelayanan 2 di tempat rumah Bapak Melki Egaman. Diterima namun secara terbatas juga mengundang penetua dan diakon setempat. Diundur pelaksananya hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025. Jadi tidak dilaksanakan hari Rabu. Masih dalam terbatas mengundang para penetua dan diakon lingkungan setempat. Untuk liturgus Ibu Diakon Marlina David, itu yang kami sampaikan untuk lingkungan 2. Untuk ibadah lingkungan 3 atas permintaan keluarga diundurkan untuk sementara. Dan untuk ibadah seksi pelayanan Bapak besok Senin kosong karena masih ada ibadah rumah tangga. Untuk ibadah SPPer sore hari ini dilaksanakan di tempat rumah Ibu Pendeta Oktavianti STH lingkungan pelayanan 2, waktu pukul 15.30 WIB jam setengah 4 sore. Itu hari ini Minggu tanggal 5 Oktober 2025. Alamatnya di Pastori Gereja Barimba. Petugas liturgus Ibu Penetua Esterlina. Untuk keyboard Bapak Mardi Ampong SPD, song leader Ibu Diakon Nerna Tutiasi. Diundang semua ibu-ibu SPPer untuk bisa hadir pada ibadah dimaksud. Kemudian untuk seksi pelayanan remaja pemuda dilaksanakan hari Jumat 10 Oktober 2025, waktu pukul 18 WIB atau jam 6 sore, tempat di Gedung Gereja Barimba. Liturgus pemberian pendohop, doa syafaat Ridi Chandra, doa persembahan Satya Odelia, pendamping semua pendamping SPRP. Untuk metode yang digunakan, metode diskusi. Semua pemuda remaja diundang pada ibadah dimaksud. Selanjutnya untuk ibadah rumah tangga di lingkungan mohon maaf dilaksanakan ibadah syukur keluarga pada hari Sabtu. Ibadah syukur keluarga pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 pada pukul 5 sore atau pukul 17 di tempat rumah keluarga Leon Mastian lingkungan pelayanan 2. Para petugas liturgus Ibu Diakon Estu Nerima, khotbah Pendeta Oktavianti STH, kebot Penetua Mardi Ampong, song leader Diakon Nerna Tudiasi. Diundang semua warga jemaat untuk hadir pada ibadah dimaksud. Itu adalah berita pelayanan ibadah rumah tangga maupun ibadah syukur. Kemudian pada pagi hari ini kami sampaikan ada pemberitahuan dari seksi pelayanan remaja pemuda. Mereka akan mengadakan usaha dana lelang lagu. Oleh karena itu diharapkan partisipasi sidang jemaat untuk Natal KPRP Resort Kapuas Seberang bersama SPRP Barimba. Tertanda panitia KPRP Resort Kapuas Seberang bersama SPRP Barimba. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Tambahan Bapak Ibu, sehubungan hari ini ada perjamuan kudus dan seyogianya
kami akan menyampaikan perjamuan kudus ke rumah-rumah. Kebetulan karena sore ini ada ibadah di tempat Ibu Pendeta, kemudian besok Senin juga ada ibadah, Selasa ibadah, dan seterusnya. Kami mohon maaf pelayanan untuk perjamuan kudus untuk bulan ini tidak dapat disampaikan kepada Bapak Ibu ke rumah-rumah. Namun nanti pada bulan Desember tutup tahun akan kami laksanakan pelaksanaan perjamuan kudus ke rumah-rumah. Sekali lagi kami sampaikan mohon maaf tidak dilaksanakan ke rumah-rumah. Itu tambahan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu, sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan beribadah bersama-sama dalam rangka ibadah perjamuan kudus sedunia dan pekabaran Injil Indonesia. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan menggunakan tata ibadah perjamuan kudus, yaitu Gereja Kristen Protestan Simalungun, atau disingkat dengan GKPS, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI. Sebelum kita memasuki ibadah, saya akan membacakan sedikit profil dari Gereja Kristen Protestan Simalungun. Gereja Kristen Protestan Simalungun atau disingkat GKPS adalah salah satu gereja suku di Indonesia yang kantor sinodenya berada di kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Gereja GKPS dirintis oleh misioneri Rheinische Missionsgesellschaft atau disingkat RMG. Sejak awal tahun 1900-an, sejarah GKPS menuliskan bahwa 2 September 1903 Injil sudah masuk ke tanah Simalungun dan mulai berkembang menjadi sebuah gereja. Adapun misionaris yang membawa kabar baik itu ke tanah Simalungun adalah Pendeta Agustes. Setelah itu kabar baik yang dibawa Pendeta Agustes semakin berkembang dan akan banyak tokoh-tokoh Simalungun Kristen yang membantu penyebaran kabar Injil ke seluruh penjuru Simalungun, diawali dengan memberikan pendidikan kepada warga setempat dan selanjutnya diteruskan oleh Pendeta Jaulung Wismar Saragi Sumbayak yang adalah orang Simalungun yang pertama sekali menjadi pendeta. Meneruskan perjuangan Pendeta Agustes mengabarkan Injil ke ruang yang lebih luas, Pendeta J. Wirmar Saragi adalah orang Indonesia pertama yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa daerah setempat, yaitu bahasa Simalungun, tepatnya menerjemahkan kitab Injil Lukas. Ini menunjukkan semangatnya dalam berupaya memperkenalkan Yesus Kristus kepada orang-orang yang ada di tanah Simalungun. GKPS masih terus bertumbuh dan masih menopang dengan HKBP hingga tahun 1963. Pada waktu itu disebut HKBPS atau Huria Kristen Batak Protestan Simalungun. Dan tepatnya pada tanggal 1 September 1963, GKPS berdiri secara mandiri. Kemudian GKPS mendirikan pusat pendidikan di Pematang Raya. Dan pada tahun 1964, GKPS secara resmi masuk menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI. Deskripsi singkat tentang GKPS. September tahun ini, GKPS sudah berumur 122 tahun. Dan pada sidang Sinode Bolon yang ke-46 yang dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2025
Pimpinan Sinode yang baru periode 2025-2030, Ketua Sinode Pendeta John Christian Saragi MSc, Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Chan Hotner Saragi. Hingga kini GKPS sudah menyebar ke berbagai daerah dan tidak hanya di Pulau Sumatera saja, tapi di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Bali. Untuk tahun ini GKPS terdiri dari 653 gereja dan 46 jemaat persiapan dan pos pekabaran Injil dengan jumlah anggota jemaat keseluruhannya 227.608. Ini data tahun 2025. Dilayani oleh sekitar 300 pendeta aktif. Meskipun GKPS berlatar belakang suku Simalungun, tetapi jemaatnya terdiri dari berbagai etnis yang ada di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa adalah gereja yang terbuka dan menjadi gereja untuk siapa saja yang ingin memuliakan nama Tuhan. GKPS adalah gereja Tuhan yang terus berusaha memperlengkapi dirinya supaya menjadi tempat pertumbuhan iman bagi jemaat dan bagi semua orang. Itulah mengapa GKPS memiliki visi yang mulia, menjadi gereja pembawa berkat dan kepedulian, to be a blessing and caring church. Kepala Departemen Persekutuan GKPS tertanda Pendeta Manes Purba MTH LM. Itu secara ringkas profil gereja, tata ibadahnya yang akan kita pergunakan hari ini. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita memasuki ibadah. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Haleluya nomor 302 dan Kidung Jemaat nomor 242. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan bait yang kedua kita akan memakai bahasa Batak Simalungun, dan pada bait yang ketiga kita akan memakai bahasa Indonesia.
Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Ya Tuhan Allah Maha Kuasa, yang melihat dan mengetahui hati sanubari dan keinginan setiap insan. Sungguh tiada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kuduskanlah hati dan pikiran kami oleh Roh-Mu saat kami datang ke hadirat-Mu, bersujud dan menyembah Engkau di tempat ini, agar kami dapat memuji dan mengasihi Tuhan dengan benar, sesuai dengan kehendak-Mu, serta senantiasa memuliakan nama-Mu yang kudus, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, kembali kita angkat pujian kita dari nyanyian Haleluya nomor 338. Kita nyanyikan baitnya yang kedua, dan Kidung Jemaat nomor 412 kita nyanyikan baitnya yang ketiga. Bait 1-2 kita menggunakan bahasa Simalungun. Mari kita bangkit berdiri. Jika kita berkata bahwa
kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita datang bersujud di hadapan Tuhan, mengaku dan memohon ampun dosa kita. Menyanyikan Kidung Jemaat nomor 27 baitnya yang pertama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang mengasihi dan mengampuni, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa hidup kami sering dikuasai oleh dosa dan kami tidak mampu melepaskan diri darinya dengan kekuatan diri kami sendiri. Kami berdosa terhadap Tuhan lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Serta kami berdosa karena kami lalai terhadap tugas dan tanggung jawab kami yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Kami tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, roh, dan kekuatan. Dan kami tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, roh, dan kekuatan. Dan kami tidak mengasihi Tuhan sesama seperti kami mengasihi diri sendiri. Kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah dosa kami, dan tuntunlah kami menuju kehidupan yang baru, agar kami hidup di jalan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengan berpegang teguh kepada kuasa Tuhan, saya menyampaikan berita anugerah ini kepada saudara. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, percayalah dosamu sudah diampuni. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, kembali kita angkat nyanyian kita dari PKJ nomor 37 dan Haleluya nomor 384. PKJ kita nyanyikan baitnya yang pertama dan Haleluya kita nyanyikan baitnya yang kedua dan ketiga. Yang berulang-ulang
Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini terdapat pada kitab Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat yang dibacakan demikian. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan puji-pujian dari seksi pelayanan remaja pemuda. Dalam hal ini mereka akan mohon bantuan untuk kita Jemaat bisa membantu di dalam penggalangan dana Natal. Kami persilahkan kepada SPRP.
Mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mari kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 240A. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta. Kami persilakan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat pagi, Shalom. Kita akan bersama mendengarkan bagian firman Tuhan dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil di Indonesia. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita bersama merenungkannya dari kitab Perjanjian Baru, surat Paulus yang kedua kepada Timotius, 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Nanti dalam pembacaan Alkitab ini saya minta kita turut berpartisipasi, bergantian membacakannya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa di sorga, yang oleh karena kasih setia kebaikan kemurahan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Boleh berkumpul dalam namamu di rumahmu yang kudus ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan sebentar akan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melewati firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami, menguasai hati dan pikiran kami,
untuk kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik, mengimaninya, dan juga mampu untuk melakukannya. Pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Amin. Kita baca secara bergantian. 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Saya akan mulai dari ayat yang 1. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenal akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, menjadi seorang Kristen, menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, itu adalah sebuah anugerah. Bagaimana jalannya kita menjadi Kristen? Memang bisa berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang menjadi Kristen karena memang terlahir dari keluarga Kristen. Katakanlah ayah ibunya
Kristen sehingga dia menjadi orang Kristen. Ada juga yang menjadi Kristen setelah ia dewasa. Ia menerima Yesus, lalu ia dibaptis dalam baptis dewasa. Nah, pada dasarnya jalan apapun yang membawa kita sampai pada penerimaan Kristus sebagai juru selamat, itu merupakan anugerah Tuhan. Sebab sejatinya Yesus Kristuslah yang telah memanggil kita. Itu yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam ayat 9 dalam nas ini. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Namun demikian tanpa kita sadari bahwa jalan yang sering dipakai oleh Allah dalam menyelamatkan, dalam memanggil kita untuk menerima Kristus, kerap kali ia pakai melewati orang-orang terdekat kita. Katakanlah itu keluarga. Keluarga adalah orang terdekat kita. Keluarga dipakai oleh Allah untuk merawat kehidupan iman seseorang dalam Kristus. Kita bertumbuh dalam iman juga karena peran dari keluarga yang terus membimbing, menuntun kita dan membawa kita pada pengenalan kepada Yesus Kristus. Dan hal inilah yang diingatkan dan diungkapkan oleh Rasul Paulus tentang Timotius dalam nas ini. Ia menerima surat Paulus ini, bahkan Timotius dikatakan oleh Paulus sebagai anakku yang kekasih. Artinya kedekatan secara emosional antara Paulus dan Timotius, sehingga Paulus mengatakan anakku yang kekasih. Di sini Paulus mengungkapkan dan mengingatkan tentang Timotius yang menerima surat Paulus ini. Timotius diungkapkan oleh Paulus sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang berpegang teguh kepada Kristus. Dan jejak iman Timotius ini ternyata bukan satu kebetulan, tetapi jejak iman Timotius yang percaya kepada Yesus adalah hasil didikan iman dari keluarga. Dan keluarga terdekat itu diungkapkan dalam nas ini pada ayat yang kelima. Bagaimana Lois, neneknya Timotius, bagaimana Eunike, ibunya Timotius, artinya dua orang perempuan dalam keluarga Timotius ini telah berhasil mewariskan iman kepada Timotius. Dengan kata lain, Timotius menjadi Timotius yang dikenal oleh Paulus, tak terpisahkan dari karya iman nenek dan ibunya. Oleh sebab itu Paulus menasehati dan memotivasi Timotius. Ia yang telah bertumbuh dalam keluarga yang membawa dia pada pengenalan iman kepada Yesus Kristus, membawa dia bertumbuh di dalam iman. Paulus menasehati ia yang telah menerima keselamatan dari iman kepada Yesus Kristus itu, keselamatan yang telah diterima jangan sampai terlepas. Karena itu Timotius harus terus mengobarkan semangatnya untuk memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus, melewati tugas panggilan pelayanannya. Ayat yang ke-8 dikatakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Janganlah malu karena aku seorang hukuman. Nah, saudara, dalam memberitakan Injil itu Timotius dinasehati untuk tidak takut, untuk tidak malu bersaksi tentang Tuhan, bahkan siap menderita oleh karena pemberitaan Injil, seperti yang dialami sendiri oleh Rasul Paulus yang ia ungkapkan dalam ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya,
Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Dalam pemberitaan Injil, Paulus mengingatkan banyak tantangan, dan itu ia alami sendiri. Bahkan ketika Paulus menulis suratnya ini, ia tengah berada dalam penjara, menghadapi ancaman hukuman mati karena pemberitaan Injil. Dan semangat untuk memberitakan Injil ini ia sampaikan kepada Timotius untuk jangan takut, jangan malu memberitakan tentang Tuhan kita. Karena apa? Karena dikatakan bahwa Tuhan yang telah mempercayakan panggilan pelayanan pasti akan memelihara, pasti akan menolong, pasti akan memampukan. Timotius dinasihatkan untuk tidak berputus asa. Sekalipun dalam penginjilan, pemberitaan Injil yang dilakukan, tidak semua tentu yang akan serta-merta menerima pemberitaan itu. Ada banyak orang yang menolak, ada banyak orang yang berkhianat, ada banyak orang berpaling. Itu diungkapkan oleh Paulus dalam ayat 15 seperti Pigelus dan Hermogenes yang sudah mulai berpaling darinya. Namun di tengah banyaknya penolakan, bahkan orang-orang yang berpaling, pasti ada juga yang tetap setia, menerima, percaya kepada pemberitaan Injil, bahkan turut mendukung pelayanan untuk Tuhan ini, seperti yang dilakukan oleh keluarga Onesiporus dalam nas ini ayat 16 sampai 17. Ini membuktikan bahwa Tuhan terus memelihara, Tuhan terus menolong dan memampukan setiap pelayannya dalam melaksanakan pemberitaan Injil. Karena itu Timotius harus terus berpegang pada ajaran yang sehat, serta memelihara firman Allah di dalam Yesus Kristus seperti harta yang indah. Nah, saudara-saudara, itu konteks nas yang terjadi di dalam teks Alkitab yang kita baca pada hari ini. Lalu ketika kita mendengar konteks nas yang terjadi surat Paulus kepada Timotius ini dan pesannya yang sangat mendalam kepada Timotius ini, apa yang mau disampaikan kepada kita hari ini? Ada 3 hal. Yang pertama, di dalam nas ini kita melihat ada 3 tokoh sentral, Rasul Paulus, Lois, dan Eunike. 3 tokoh yang berada di sekitar Timotius. Rasul Paulus, Lois, dan Eunike. Lois neneknya Timotius, Eunike ibunya. 3 tokoh ini telah memberikan kontribusi yang penting dalam kehidupan iman, kerohanian, dan pelayanan Timotius. Mereka adalah pribadi-pribadi yang mewariskan iman kepada generasi penerus. Apa yang mereka lakukan tentu sudah sepatutnya kita teladani. Warisan yang jauh lebih berharga yang bisa kita berikan untuk anak cucu kita. Tidak sekedar harta kekayaan, tetapi iman dan keteladanan dalam mengiring Tuhan Yesus. Ingat, Timotius di sini bertumbuh dalam iman, diawali dari sebuah keluarga yang mendukung, yang memperkenalkan, yang membawa dia untuk berpegang teguh kepada iman kepada Tuhan Yesus. Maka bukan suatu hal yang mustahil juga Bapak Ibu, kita juga boleh bertumbuh dalam iman dari keluarga kita. Saya sangat salut kepada para orang tua yang mendukung anak-anaknya. Dari sejak kecil membawa mereka sekolah minggu, sampai mendukung anak-anaknya ikut pemuda remaja persekutuan. Ini investasi kita untuk anak-anak kita. Bagaimana kita mau supaya anak-anak kita ini sejak kecil mereka mengenal Yesus, bertumbuh dalam iman. Karena itu jangan jenuh-jenuh, jangan bosan-bosan kita terus mengarahkan generasi-generasi kita supaya mereka terus bertumbuh dalam iman. Demikian juga kita melewati bagian firman Tuhan ini, kita juga diajak, diingatkan dalam tugas kita dalam sebuah keluarga.
Kita punya tanggung jawab sebagai orang tua menjadi contoh teladan bagaimana kita hidup mengiring Tuhan Yesus. Ini terbukti bagaimana Timotius, ia bertumbuh dari keluarga. Maka kita yakin juga kita, bahkan anak-anak kita, cucu kita boleh bertumbuh dalam iman dari keluarga yang terdekat dengan mereka, yaitu keluarga. Jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang semakin mengenal Tuhan Yesus, semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, dan Tuhan mampukan itu. Saudara-saudara, ketika kita dalam sebuah keluarga ini mampu mengarahkan generasi-generasi kita, itu adalah tugas pemberitaan Injil yang sudah kita lakukan. Karena itu yang kedua, kita yang sudah mengenal dan beriman kepada Yesus Kristus, mesti kita pun harus memperkenalkan, memberitakan tentang Yesus kepada dunia. Termasuk yang pertama tadi, dimulai dari keluarga. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Itu pesan Paulus kepada Timotius. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan pesan yang sama untuk kita, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Jangan malu menunjukkan identitas kita. Jangan takut karena iman kita, meski banyak tantangan, meski harus menderita, teruslah mewartakan, memberitakan Injil. Karena apa yang dikatakan oleh Paulus, Tuhan pasti akan terus memelihara. Tuhan akan terus menjaga. Dan kita boleh mengenal Yesus karena buah pemberitaan Injil, entah itu dari melewati keluarga, melewati orang yang telah memberitakan Injil. Karena itu hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Kita bersyukur Tuhan pakai orang-orang untuk memberitakan Injil. Dan pemberitaan ini tidak akan pernah terputus. Sepanjang masa, sepanjang zaman akan terus diberitakan. Estafet pemberitaan itu ada pada kita, ada pada generasi-generasi kita. Teruslah memberitakan Injil. Yang ketiga, memberitakan Injil artinya memberitakan tentang Yesus. Mengapa Yesus harus diberitakan? Mengapa Yesus harus terus diwartakan? Cerita tentang Yesus harus disuarakan. Karena dalam ayat 9 di sini jelas mengatakan, karena dialah yang menyelamatkan kita. Yesus Kristus harus terus kita beritakan. Karya pengorbanannya harus diberitakan. Karena apa? Karena dialah yang menyelamatkan kita. Ayat 9 ini. Artinya, tidak ada yang dapat menyelamatkan kita selain Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Tidak ada. Banyak jalan menuju Roma, tetapi jalan untuk keselamatan hanya di dalam iman kepada Yesus Kristus. Karya penyelamatan yang dikerjakannya sempurna, ia kerjakan di atas kayu salib. Darah dan tubuhnya diserahkan, dicurahkan untuk kita yang berdosa, supaya kita tidak binasa oleh karena dosa, tetapi supaya kita diselamatkan, supaya kita memiliki hidup yang kekal. Inilah yang kita renungkan, yang kita ingat pada hari ini dalam pesta iman perjamuan kudus. Kenapa kita melakukan perjamuan kudus? Tuhan katakan dengan memakan roti dan anggur adalah untuk mengingat aku. Kita mengingat apa yang sudah dilakukan oleh Yesus untuk kita. Ia disalibkan, ia mati. Yang mestinya kita ini yang dihukum, tetapi ia dibuat menjadi berdosa, disalib, menerima penghukuman supaya kita selamat. Karena itu perjamuan kudus, roti dan anggur yang kita makan, itu adalah lambang
kita ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Dan ketika kita menerima ini, kita pun juga membuka hati kita, diperbaharui oleh Tuhan, dikuduskan, disucikan oleh Tuhan, hidup baru. Dan dalam komitmen kita bahwa kita mau hidup baru terus di dalam Tuhan. Kita buang perangai-perangai yang lama, yang penuh dengan dosa. Kita mulai hidup baru yang seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita rayakan pesta iman dalam perjamuan kudus ini, dengan hati kita, dengan hidup kita yang mau terus membuka diri untuk diperbaharui oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karya yang besar Tuhan berikan untuk kami melewati pengorbanan-Mu di atas kayu salib, sehingga kami yang berdosa ini Tuhan ampuni, dan kami pun juga boleh memiliki satu kepastian akan keselamatan hidup yang kekal melewati iman kami kepada Yesus Kristus. Karena itu Yesus Kristus itulah yang menyelamatkan kami. Dan keselamatan itu tidak hanya menjadi milik kami, tetapi Tuhan mau agar seluruh dunia ini boleh diselamatkan melewati pengenalannya kepada Yesus Kristus dan juga iman. Karena itu kami pun dipanggil, kami yang telah percaya kepada Yesus Kristus, untuk memberitakan Yesus Kristus itu yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kepada dunia ini, kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, kepada orang-orang yang tersesat, yang akan Tuhan panggil kembali kepada jalan yang benar. Karena itu dimulai dari keluarga, kami menjadi sebuah keluarga yang bertumbuh dalam iman, seperti firman Tuhan yang telah kami dengar. Bagaimana keluarga memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan iman. Kami dimampukan oleh Tuhan menjadi orang tua di tengah-tengah keluarga yang boleh memberikan warisan iman, teladan hidup di dalam Tuhan. Demikian juga generasi-generasi kami, anak cucu kami, menjadi generasi yang diselamatkan oleh Tuhan, karena mereka juga boleh bertumbuh dalam iman. Bapa di sorga, kami merespon kebaikan Tuhan dalam ucapan syukur kami pada hari ini. Melewati pesta iman, kami akan ambil bagian dalam penderitaan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib itu dalam perjamuan kudus. Kiranya darah dan tubuh yang telah diserahkan, dicurahkan oleh Tuhan dalam roti dan anggur sebagai lambang darah dan tubuh Yesus yang telah diberikan itu boleh memperbaharui hidup kami, sehingga mulai hari ini kami hidup baru di dalam Tuhan. Kami terus menyatakan syukur terima kasih kami atas keselamatan yang boleh Tuhan berikan melewati hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih, mampukanlah kami dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melewati firman yang telah kami dengar. Kami akan terus setia dan berpegang teguh dalam iman, kendati pun ada banyak godaan tantangan dunia ini. Ya Bapa di sorga, pada saat ini pun kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa menyerahkan segenap keluarga, rumah tangga kami. Kiranya Tuhan menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami. Tuhan menolong, Tuhan menopang kami dalam melaksanakan tugas, peran tanggung jawab kami. Bahkan juga ketika kami melakukan usaha pekerjaan kami sehari-hari untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidup kami. Kami yakin bahwa Tuhan terus memelihara kami dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat,
Tuhan terus memelihara kami dengan hikmat Tuhan, sehingga kami mampu menjalani hidup ini dengan hikmat dan tuntunan daripada Engkau. Demikian juga anak-anak kami boleh bertumbuh dalam iman kepada Tuhan, menjadi generasi-generasi yang kuat, menjadi generasi-generasi yang takut kepada Tuhan. Bahkan juga dalam gumul juang anak-anak kami, terus mereka disertai oleh Tuhan. Mereka yang dalam pendidikan saat ini, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka roh kepintaran, semangat belajar, tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan dan pergumulan, dan bertekun di dalam pendidikan, meraih cita-citanya. Dan kami percaya Tuhan telah menetapkan masa depan yang baik, masa depan yang indah bagi generasi-generasi kami. Mereka menjadi anak-anak yang memberikan kebanggaan keluarga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Allah Bapa di sorga, kami juga menyerahkan berbagai pergumulan hidup kami, tantangan, kekhawatiran yang kami hadapi pada saat ini. Kiranya Tuhan membukakan jalan keluar yang terbaik dan membukakan segala hal yang menurut kehendak Tuhan baik, sebab rancangan Tuhan jauh lebih baik dari apa yang kami rancangkan. Tuhan, kami juga menyerahkan berbagai rencana, impian dan harapan kami. Kiranya Engkau memberkatinya dan jadilah kehendak-Mu yang baik. Kami juga berdoa menyerahkan jemaat-Mu dimanapun berada, secara khusus jemaat GKE Barimba di tempat ini. Berkatilah jemaat-Mu, segenap keluarga, rumah tangga, usaha dan pekerjaan mereka. Berkatilah pula persekutuan di dalam jemaat-Mu. Jauhkan dari antara kami segala hal yang dapat memecah persekutuan di jemaat, roh-roh kegelapan, pertikaian dan lain sebagainya. Tetapi kami boleh saling sehati sepikir, saling menopang satu dengan yang lain, hidup dalam kasih, hidup dalam kebersamaan. Biarlah jemaat-Mu di tempat ini boleh menjadi jemaat yang misioner, yang menunjukkan terang kemuliaan Tuhan, menjadi jemaat yang bersaksi. Bapa di sorga, kami berdoa bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan menjamah memulihkan. Mereka yang berduka cita Tuhan hibur, mereka yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Pakailah kami hamba-hamba-Mu yang melayani jemaat-Mu, melayani Tuhan. Baik kami pendeta, penatua diakon, guru sekolah minggu, pikaris, penginjil, bahkan siapapun yang terlibat dalam pelayanan, koster gereja, pemain musik, song leader, petugas multimedia. Kiranya Tuhan juga menyertai kami semua dalam tugas pelayanan kami, dan pelayanan kami ini boleh menjadi berkat bagi jemaat dan bagi keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan warga jemaat-Mu yang pada bulan Oktober ini berulang tahun. Kami berdoa yang pertama bagi Ibu Dina Tio, yang mana pada tanggal 6 Oktober besok, atas perkenan Tuhan, ia boleh memasuki usia yang ke-61 tahun. Tuhan, terima kasih, pertambahan usia adalah berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan boleh memberikan kepada Ibu Dina kesempatan menikmati pertambahan usia. Kiranya Tuhan tetap menyatakan kebaikan-Mu baginya, memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga dalam tubuh yang sehat dan kuat ia dapat bekerja, dapat melayani Tuhan melewati profesinya saat ini. Dan Tuhan juga memberkati segala apa yang ia kerjakan. Melewati itu, Tuhan mencukupkan keluarga ini dengan berkat rezeki yang melimpah. Bahkan pekerjaannya dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil. Demikian juga bersama suami, anak, cucu dan menantu, Bapak Wong Hong Lam, yang mana mereka saat ini tinggal di Singapura. Tuhan juga menyertai, memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita dalam menjalani hari-hari hidup mereka.
Biarlah di tahun-tahun yang akan datang mereka tetap dapat menikmati kebaikan Tuhan. Terlebih untuk Ibu Dina, diberikan kesempatan kembali menikmati pertambahan usia. Karena Tuhan terus memeliharanya, memelihara keluarga, rumah tangganya, usaha pekerjaan, bahkan rencana-rencana hidupnya. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi anak kami, Gita Dolce Florencia, yang juga berulang tahun ke-15. Anak kami Dania Clarissa Putria yang berulang tahun ke-11. Terima kasih ya Tuhan untuk pertambahan usia bagi anak-anak kami, yaitu Gita dan Dania. Kiranya anak-anak kami ini terus bertumbuh dalam iman, sehat tidak saja secara jasmani tetapi juga secara rohani, menjadi anak yang takut kepada Tuhan, yang pintar, dan yang juga memberikan kebanggaan bagi orang tua mereka. Diberkatilah perjuangan hidup mereka dalam pendidikan. Ya Bapa di sorga, kami serahkan keadaan bangsa dan negara kami. Kami serahkan pemimpin-pemimpin kami. Kami serahkan keadaan dunia ini. Tuhan hadir menolong kami. Inilah permohonan doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Karena kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan dibawakan oleh penutua diakon bersama dengan Ibu Pendeta. Kepada penutua diakon kami persilahkan, dan Ibu Pendeta.
Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, kini ada kesempatan bagi kita untuk kita menyerahkan persembahan syukur kita. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-23 yang berbunyi demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami serahkan persembahan syukur ini sebagai bentuk ketaatan dan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita diiringi dengan nyanyian lagu rohani, yaitu lagu rohani Simalungun yang berjudul Diate Tupama, atau bahasa Indonesianya Betapa Hatiku. Kita nyanyikan sampai persembahan selesai dikumpulkan. Di hati tu
Sebelum kita memasuki sakramen perjamuan kudus, mari kita memuji Tuhan. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 157, bait 1 sampai 2. Jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau adalah sumber keselamatan dan kehidupan yang kekal melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang telah rela berkorban untuk menebus kami orang berdosa. Pada saat ini kami hendak menerima perjamuan kudus. Ya Tuhan, limpahkanlah kasih karunia bagi kami. Kiranya Roh Kudus membuka hati dan meneguhkan iman kami, agar semakin mempercayai keselamatan yang telah Engkau anugerahkan di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pada saat ini hendak menerima perjamuan kudus, seharusnya kita terlebih dahulu memahami dengan jelas tentang arti dan makna perjamuan kudus bagi kita sebelum kita menerimanya. Perjamuan kudus adalah bukti kasih karunia Allah kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Allah yang telah menyelamatkan kita melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Bersamaan dengan keinginan kita untuk menerima roti dan anggur sebagai perantaraan dari daging dan darah Yesus Kristus, marilah kita datang ke hadirat-Nya di dalam ketulusan dan kerendahan hati kita. Sebagai pernyataan atas janji saudara, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama,
Apakah saudara percaya kepada Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapus dosa saudara. Apakah saudara percaya? Ya, Jawab. saya percaya. Yang kedua, apakah saudara percaya bahwa roti dan anggur dalam perjamuan kudus adalah perantaraan dari tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara percaya? Ya, saya percaya. Yang ketiga, apakah saudara bersedia menunjukkan tanda pengampunan dosa dalam hidup saudara dengan menyatakan suatu kehidupan yang baru? Apakah saudara bersedia berdamai dengan orang yang menyusahkan hati saudara dan mengampuni kesalahannya? Apakah saudara bersedia? Ya, saya bersedia. Allah sungguh bersukacita menerima janji dan pengakuan saudara. Terpujilah Tuhan Allah dalam segenap kehidupan kita. Amin. Silakan duduk kembali. Di muka Tuhan Yesus. Dengan penuh penghayatan, marilah kita merenung